Karumpul kumpul lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin cemilan untuk kumpul-kumpul. Kali ini ada bolu karamel atau ada yang sebutnya bolu sarang semut ya lur. Tuh, ini benar-benar bersarang ya lur, dan juga wangi banget untuk rasanya. Ini ada manis-manis, dan juga teksturnya itu kenyal-kenyal empuk. Ini enak banget, wajib kalian coba langsung aja. Untuk cara membuatnya biar kalian bisa recook di rumah, gak usah lama-lama ya lur. Langsung aja kita gaskan yuk, digaspol yuk. Nah, langsung aja kita sediakan untuk 1 gelas dari gula pasir atau gula putih. Kita akan masak ini sampai berubah menjadi karamel, menjadi seperti ini ya lur. Nah, ini kalau udah kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini kita masukkan untuk air matang ya lur, air panas sebanyak 1 gelas juga. Ini ada hati karena panas banget ya lur. Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk terus. Ini sampai larut pokoknya. Dan ini dapat kalian dinginkan ya lur. Ini aku tambahkan untuk 2 sendok makan mentega ya lur, biar ada gurih-gurihnya. Ini aku lupa masukannya, harusnya lagi panas-panasnya, tapi ya gak masalah lah. Ini kita akan masukkan aja ya lur untuk menteganya, dan kita larutkan aja. Ini masih hangat-hangat, kita tunggu sampai dingin ya. Nah, karena air dan minyak itu nggak akan pernah bersatu jadi seperti ini ya lur, langsung aja ini sisihkan. Kita sediakan aja untuk 7 sendok makan tepung terigu protein sedang atau tinggi, boleh banget. Aku pakai tepung terigu segitiga biru sebanyak 7 sendok makan ya lur. Dan kemudian aku akan tambahkan untuk 7 sendok makan tepung tapioka atau kanji, boleh banget. Aku pakai merek Capatani ya lur, biar kalian gak ada yang nanya merek apa ya. Nah, ini kita masukkan dan kita akan ayak ya lur, atau kita saring untuk si tepung-tepungannya ini. Nah, sebelum kita ayak, kita akan sediakan 2 butir telur ya lur. Aku pakai 2 butir telur. Pakai 3 butir telur gak masalah ya lur. Aku adanya 2, punya aku 2. Ini kita akan pecahkan dan kita akan kocok-kocok ya lur. Aku pakai juga untuk bahan selanjutnya. Nah, ini aku akan pakai untuk vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh biar wangi ya lur, dan juga aku tambahkan sejumput untuk garam atau secuil aja. Kita masukkan dan kita kocok-kocok sampai tercampur rata, tercampur baur ya lur. Nah, kalau udah tercampur baur, kita akan ayak untuk tepung-tepungannya itu di bawah wadahnya itu si kocokan telur ya lur. Ini kita akan ayak-ayak sampai semuanya turun ke bawah ya lur, biar gak ada yang menggerindil-gerindil dah. Nah, sambil aku mengayak-ayak, aku akan menyapa kalian dulu di rumah, karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru bergabung, baru silaturahim, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini ya lur. Dan wabil khusus bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya lur. Kita lanjut, ini udah diayak semuanya, kemudian kita akan aduk-aduk. Ini kalian boleh aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur terlebih dahulu. Tapi aku ini lupa untuk menambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh dan juga seperempat sendok teh soda kue. Ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur ya lur. Dan aku akan langsung masukkan aja untuk si air karamelnya, atau ya ini langsung aja kita masukkan semuanya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur dengan paripurna. Ini aku karena kebanyakan ngomong ya, jadi ada yang kelupaan. Ini aku lupa untuk tambahkan susu kental manis ya lur. Kalau kalian suka lebih manis lagi, boleh ditambahkan susu kental manis sebanyak 2 saset, tapi aku enggak ya lur.
Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur pokoknya. Ini diaduk-aduk biar gak ada yang menggerindil, pokoknya aduk terus. Nah, ini udah cukup halus ya lur, seperti ini. Ini langsung aja bisa kalian saring lagi ya lur untuk si airnya biar nggak ada yang menggumpal. Untuk si menteganya kayaknya ini ya lur. Dan aku nggak saring lagi, cukup seperti ini aja ya lur. Langsung ini dapat kalian sediakan aja untuk loyang. Aku pakai loyang martabak seperti ini. Kita olesi dengan mentega cair atau mentega sedikit ya lur. Kita olesi seperti ini biar nggak rapat ya. Nah, kita olesi semuanya aja. Kita panaskan untuk loyangnya sampai benar-benar panas harusnya ya lur. Nah, kemudian baru kita masukkan untuk adonan secukupnya, seperempatnya aja, jangan terlalu full ya. Kalau terlalu full itu bakal lumer ya lur. Jadi seperempatnya aja untuk isi loyangnya ya. Nah, ini aku akan masukkan aja, nggak usah lama-lama. Nah, ini kita masak di api yang sedang-sedang aja sampai bersarang atau berbuih-buih ya lur. Tuh, bisa kalian lihat untuk yang tengah itu penuh banget, jadi sedikit luber ya lur, gak masalah. Ini untuk tutupnya kebesaran ya. Aduh, aku cari tutup untuk loyang ini, untuk wajan ini lupa nyimpennya, lupa naruhnya, jadi aku pakai yang ini aja. Kalau udah bersarang kita akan kukus dengan api yang kecil langsung ya lur, sampai 10 sampai 20 menitan aja. Seperti ini tuh, ini langsung aja dapat diangkat ya. Dan disajikan langsung. Nah, ini langsung aja dapat kalian sajikan ya lur untuk bolu karamelnya atau bolu sarang semutnya ya lur. Ini warnanya eksotis banget karena aku sampai lupa untuk menambahkan susu kental manis, tapi gak masalah, jadi rasanya itu nggak terlalu giung ya, enak banget. Ini tadi udah kalian lihat bersarang ya lur untuk si tekstur dalamnya juga, dan untuk si tekstur waktu dimakan itu kenyal-kenyal, empuk banget, lembut juga. Terus ada manisnya, untuk aroma karamelnya juga enak banget. Dan ini bikin lagi, apalagi disajikan hangat-hangat dengan kopi hangat-hangat. Ini langsung aja kalian coba ya lur, karena aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian. Ya, selamat mencoba. Dah tuh.